Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria. Saya dari program studi Bahasa Inggris kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kalimat dan kelas kata. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pemikiran yang utuh dalam wujud lisan. Kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, setelah dijeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan, huruf Latin kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Secara singkat, pengertian kalimat yaitu satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi akhir, dan yang terdiri dari klausa. Unsur-unsur dari kalimat. Dalam satuan bahasa yang disebut kalimat itu terdapat subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Apa itu subjek? Subjek adalah unsur atau bagian yang menjadi pokok pembahasan. Contoh dalam kalimat, Adit membaca buku. Yang biasa menjadi subjek adalah kata benda. Berarti di dalam kalimat Adit membaca buku, subjeknya adalah buku. Kemudian kita pindah ke predikat. Predikat adalah unsur atau bagian yang menjadi komentar tentang subjek. Contoh dalam kalimat Adit membaca buku, yang biasa menjadi predikatnya adalah kata kerja, seperti contoh Adit membaca buku. Berarti dalam kalimat itu yang menjadi predikatnya adalah membaca. Tetapi juga terdapat frase kata kerja, kata sifat, atau frase sifat, seperti contoh berikut. Saya tidak akan datang. Rumah itu besar. Rumah itu besar sekali. Kita pindah ke objek. Apa itu objek? Objek adalah unsur yang menjadi pelengkap dari predikat. Contohnya dalam kalimat Adit membaca buku. Yang biasa menjadi objek adalah kata benda. Kata benda berarti objeknya itu buku. Dia kan pelengkap dari predikat. Kalau cuma Adit membaca, dia membaca apa? Pelengkapnya itu buku. Adit membaca buku. Kemudian kita ke keterangan. Keterangan adalah unsur atau bagian yang merupakan penjelas lebih lanjut tentang predikat dan subjek. Contoh dalam Adit membaca buku di perpustakaan. Yang menjadi keterangannya di sini yaitu perpustakaan. Adit membaca buku di perpustakaan. Predikatnya membaca, subjeknya buku, dan keterangan di perpustakaan, begitu. Kita pindah keterangan. Keterangan juga dapat memberi penjelasan tentang tempat, seperti contoh di atas, tetapi, dan juga memberi berbagai penjelasan lain seperti waktu, sebab, akibat, syarat, alat, dan sebagainya. Kita pindah di pelengkap. Apa itu pelengkap? Pelengkap atau komplement mirip dengan objek. Perbedaan antara pelengkap dengan objek adalah ketidakmampuannya menjadi subjek jika kalimat yang semula aktif menjadi pasif. Contoh dalam kalimat Adit kesandung batu. Adit
Kaki Adit tersandung batu. Nah, kalimat aktifnya kaki Adit tersandung batu. Nah, dijadikan menjadi kalimat pasif, yaitu batu tersandung kaki Adit. Nah, itu tadi unsur-unsur kalimat, ada 5. Sekarang kita pindah di jenis-jenis kalimat. Yang pertama, jenis-jenis kalimat yang pertama itu kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal terdiri atas satu objek dan satu predikat. Nah, pada hakikatnya, kalau dilihat dari unsur-unsurnya, kalimat-kalimat yang panjang-panjangnya bahasa Indonesia dikembalikan ke dalam kalimat-kalimat dasar yang sederhana. Kalimat-kalimat tunggal yang sederhana itu terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Nah, contohnya seperti dalam kalimat kakak membaca koran di ruang tamu. Kan dia memiliki satu subjek dan satu predikat. Nah, kemudian kita pindah di kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal. Dan kedudukan tiap kalimat tunggal itu ialah secara baik, secara struktur maupun makna kalimat itu. Struktur kalimat yang di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya 2 kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Misalnya, dalam kalimat Anto pergi ke pasar. Itu contohnya. Contoh dari kalimat majemuk setara. Anto pergi ke pasar. Nah, kita pindah di kalimat majemuk rapatan. Apa itu kalimat majemuk rapatan? Kalimat majemuk rapatan adalah 2 buah klausa atau kalimat yang lebih dapat digabungkan menjadi sebuah kalimat majemuk rapatan dengan cara merapatkan bagian atau subjek pada predikat, pada objek, pada keterangan, dan pada 3 bagian itu. Nah, bagaimana cara kita merapatkan 2 kalimat dan menggabungkannya? Nah, ini ada beberapa caranya. Yang pertama itu dalam kalimat rapatan subjek. Apa sih itu kalimat rapatan? Apa sih itu rapatan subjek? Nah, rapatan subjek adalah 2 buah kalimat yang subjeknya merupakan identitas yang sama. Dapat digabung menjadi sebuah kalimat majemuk rapatan dengan cara merapatkan atau menyatukan kedua subjek itu. Nah, contoh dalam kalimat yang pertama itu dalam kalimat ayah makan nasi goreng. Itu kalimat pertamanya. Kalimat keduanya, ayah minum teh botol. Dia dijadikan menjadi satu kalimat atau dirapatkan menjadi satu kalimat, yaitu ayah makan nasi goreng dan meminum teh botol. Itu contoh dari rapatan subjek. Nah, kemudian kita pindah di rapatan predikat. Rapatan predikat adalah 2 buah kalimat yang subjeknya merupakan hal, peristiwa, atau tindakan yang sama. Dapat digabungkan menjadi sebuah kalimat dengan cara merapatkan atau menyatukan kedua predikat kalimat itu. Contohnya dalam kalimat yang pertama itu dalam kalimat nenek minum kopi susu. Kalimat keduanya ibu meminum teh botol. Dirapatkan atau digabungkan menjadi kalimat nenek minum kopi susu sedangkan ibu meminum teh botol. Itu contoh dari rapatan predikat. Nah, kita pindah di rapatan objek.
Nah, apa itu rapatan objek? Rapatan objek adalah dua buah kalimat yang objeknya merupakan identitas yang sama. Dapat digabungkan menjadi sebuah kalimat majemuk rapatan dengan cara merapatkan atau menyatukan kedua objek kalimat tersebut. Nah, kalimat pertamanya yaitu contohnya dalam kalimat pertamanya kakak menangkap ayam itu. Ya, kalimat keduanya ayah menyembelih ayam itu. Dia digabungkan atau dirapatkan menjadi satu kalimat, kakak menangkap ayam itu dan ayah menyembelihnya. Itu contoh dari rapatan objek. Nah, sudah. Kemudian kita pindah di rapatan kompleks. Rapatan kompleks adalah dua buah kalimat yang unsur keterangannya merupakan identitas yang sama, dapat digabungkan menjadi sebuah kalimat majemuk rapatan dengan cara merapatkan atau menyatukan kedua keterangan kalimat tersebut. Misalnya dalam kalimat yang pertama, tadi pagi saya menulis surat. Ya, kalimat keduanya, tadi pagi ayah membaca koran, dirapatkan atau digabungkan menjadi kalimat tadi pagi saya menulis surat dan ayah membaca koran. Itu tadi tentang kalimat majemuk rapatan. Kita pindah ke kalimat majemuk bertingkat. Nah, apa itu kalimat majemuk bertingkat? Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk bertingkat dibentuk dari dua buah kalimat yang digabungkan menjadi satu, biasanya dengan kata penghubung. Nah, kata penghubungnya yaitu sebab, akibat, kalau, meskipun, dan sebagainya. Nah, kedudukan kalimat-kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat tidak sama derajatnya. Yang satu mempunyai kedudukan yang tinggi dan dari yang lainnya, atau yang satu mengikat atau terikat dengan yang lainnya. Kalimat yang mempunyai kedudukan yang tinggi mempunyai kedudukan yang bebas, sehingga tanpa kalimat lain dia bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan kalimat yang mempunyai kedudukan yang rendah dan kalimat yang tidak bebas, itu dia tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Penggabungan dua buah kalimat menjadi satu kalimat majemuk bertingkat ini memberikan makna yang makna antara lain sebab, akibat, syarat, tujuan, waktu, kesungguhan, pembatasan, perbandingan. Itu kalimat majemuk bertingkat. Kemudian kita pindah di kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk yang merupakan penggabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Minimal pembuatan kalimatnya terdiri dari 3 kalimat. Contohnya, Anto bermain dengan Andi. Dino membaca buku di kamar semalaman. Itu tadi jenis-jenis kalimat. Ini kemudian kita pindah di kalimat efektif. Berdasarkan definisi kalimat efektif disampaikan menurut beberapa ahli bahasa, yaitu menurut Khadijah, Asrat, dan Ridwan menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga mudah dipahami orang lain secara tepat. Pendapatan senada juga disampaikan oleh Arifin bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan
enak dibaca. Kalimat atau secara singkatnya begini, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Ciri-ciri dari kalimat efektif, yaitu suatu kalimat harus memiliki paling tidak 6 syarat berikut. Nah, itu 6 syaratnya. Yang pertama yaitu kehematan. Kehematan dalam kalimat berkaitan dengan kebergunaan setiap kata jika dipakai pada sasaran yang tepat. Nah, bentuk penerapan kehematan kalimat adalah dengan menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Jadi, jika kata padat berisi. Ketidakhematan kalimat dapat disebabkan oleh berbagai hal, yaitu yang pertama penjamakan kata yang sudah jamak. Jenis ketidakhematan ini merupakan yang paling banyak digunakan, selain karena kesalahannya yang paling terlihat, juga merupakan suatu lazim dipakai oleh sebagian orang, sehingga terkesan bukan sebuah kesalahan. Contohnya itu dalam kalimat yang tidak hematnya itu, para bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian dimohon berdiri. Nah, kalau kita memakai kalimat hematnya itu, bapak dan ibu sekalian dimohon berdiri. Nah, itu contoh kalimat penjamakan kata yang sudah jamak. Kemudian kita pindah di penggunaan sinonim dan dalam satu kalimat. Nah, contohnya yaitu kalimat tidak hemat. Kita harus belajar agar supaya lulus ujian dengan nilai terbaik. Itu kalimat tidak hematnya. Kalau kalimat hematnya yaitu kita harus belajar hingga agar lulus ujian dengan nilai terbaik. Nah, kemudian kita ke pengulangan subjek. Contohnya yaitu contoh kalimat tidak hematnya yaitu, karena Indah tidak diundang, dia tidak datang ke acara itu. Itu kalimat tidak hematnya. Sedangkan contoh kalimat hematnya yaitu, karena tidak diundang, Indah tidak datang ke acara itu. Kan subjeknya di kalimat tidak hemat itu berulang-ulang. Pemakaian subordinat pada hiponimi. Nah, contohnya yaitu kalimat tidak hemat. Contoh dalam kalimat tidak hematnya yaitu, sekuntum bunga mawar telah menyejukkan hatinya. Contoh dalam kalimat hematnya yaitu, sekuntum mawar telah menyejukkan hatinya. Kan mawar di sini tuh bunga. Mawar itu merupakan bagian dari bunga. Jadi di kalimat hematnya tidak mengucapkan kata bunga lagi. Nah, itu tadi bagian-bagian dari kehematan. Sekarang kita pindah di kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesepadanan dalam kalimat memiliki beberapa karakteristik, antara lain mempunyai struktur yang jelas, memiliki kejelasan subjek dan predikat, menggunakan predikat yang tidak didahului oleh kata, kemudian tidak menggunakan subjek ganda. Nah, itu tadi karakteristik dari kesepadanan. Kemudian kita pindah di kesejajaran bentuk.
Apa sih itu kesejajaran bentuk? Kesejajaran bentuk adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, maka sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai dalam kalimat. Artinya, jika ada dua atau lebih yang menduduki fungsi yang sama dalam kalimat, harus dibuat dalam bentuk yang sama pula, baik dari segi jenis maupun kategori frasa atau katanya. Nah, contoh dalam kalimat tidak sejajarnya yaitu pemerintah menaikkan harga BBM kemudian diturunkan setelah adanya desakan dari masyarakat. Itu tadi kalimat tidak sejajarnya. Sedangkan kalimat sejajarnya yaitu pemerintah menaikkan harga BBM kemudian menurunkannya setelah adanya desakan masyarakat. Nah, itu contoh dari kalimat sejajar. Kemudian kita pindah di ketegasan atau penekanan. Nah, apa sih itu ketegasan? Ketegasan ialah perlakuan khusus pada kata tertentu dalam kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Nah, ada beberapa cara penekanan dalam kalimat, yaitu peletakan kata yang ditonjolkan pada awal kalimat. Yang kedua, penggunaan pengulangan atau refleksi. Ketiga, pengontrasan kata kunci. Yang keempat, penggunaan partikel penegas, kecermatan. Yang terakhir itu kecermatan. Adakah penggunaan kata-kata yang cermat dalam pembentukan kalimat? Contohnya, anak ibu guru yang cantik itu adalah sahabatku. Dalam kalimat ini sama-sama tidak, itu contoh pertama dalam kalimat pertama yaitu anak bu guru yang cantik itu adalah sahabatku. Dalam kalimat keduanya, Ahmad berkata pada teman Aisyah bahwa ia tidak bisa masuk kuliah. Pada kalimat ini sama-sama tidak memiliki syarat kecermatan sehingga menimbulkan makna ganda. Kalimat yang pertama bermakna ganda karena tidak jelas apa yang cantik. Bisa saja bu gurunya atau anaknya yang cantik. Karena kalimat pertama itu anak bu guru yang cantik itu adalah sahabatku. Baru kalimat yang kedua bermakna ganda karena yang tidak masuk kuliah bisa Ahmad atau Aisyah. Itu tadi pengertian dari kecermatan dan contohnya. Sekarang kita pindah di kelogisan. Kelogisan adalah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal penulisannya, sesuai dengan kebahasaan sehingga tidak mengubah substansi makna yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Berikut adalah contoh kalimat yang tidak logis. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang tidak logis. Contohnya, yang membawa HP harap dimatikan. Kepada Bapak Ibu waktu dan tempat kami persilahkan. Karena lama tinggal di asrama putri, maka anak ibu itu semuanya perempuan. Kan ini kalimatnya tidak logis. Karena lama tinggal di asrama putri, maka anak ibu itu semuanya perempuan. Itu contoh dari kelogisan. Kita pindah ke kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam satu kalimat, sebagiannya jenis syarat kalimat efektif lain. Syarat kalimat efektif ini mampu sering tidak diperhatikan karena sekilas seperti kalimat yang tidak memenuhi syarat. Ini tidak salah. Kesalahan ini banyak disebabkan ketidakhadiran subjek dalam kalimat.
atau ketidakjelasan subjek dan predikat sehingga menimbulkan permasalahan gagasan. Contohnya dalam kalimat tidak efektif yaitu guru menugaskan siswa membuat karangan. Itu contoh kalimat tidak efektifnya. Kalimat efektifnya itu guru mengawasi siswa membuat karangan. Itu tadi bagian-bagian dari kalimat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu kelas kata. Kita lanjut di kelas kata. Apa pengertian kelas kata? Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna. Dalam sistem gramatika, untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku. Pemakaian bahasa haruslah mengenal jenis dan fungsi kelas kata terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian kita pindah di fungsi kelas kata. Apa sih fungsi kelas kata? Fungsi kelas kata mempunyai beberapa fungsi penting dalam penyusunan kalimat. Di antaranya, melambangkan pemikiran atau gagasan yang semula hanya berupa gagasan yang bersifat abstrak, lalu bisa menjadi konkret karena adanya kelas kata. Kemudian, kelas kata juga berfungsi untuk membentuk macam-macam struktur kalimat serta memperjelas makna gagasan. Selain yang kelas kata juga berfungsi sebagai pembentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, atau kalimat. Selanjutnya, kelas kata juga berperan untuk membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati oleh orang lain, mengungkapkan berbagai jenis ekspresi, antara lain berita, pemerintah, penjelasan, argumentasi, pidato, dan diskusi. Tentunya, kelas kata juga berfungsi untuk mengungkapkan berbagai sikap, misalnya setuju, menolak, dan menerima. Pembagian kelas kata. Yang pertama itu verba atau kata kerja. Apa itu verba? Nah, verba itu adalah kata kerja atau kata kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian antara dua benda. Sebagai contoh kata menggigit dalam kalimat Dracula menggigit korban-korbannya di bagian leher. Itu yang dimaksud verba. Verba adalah kata kerja. Baru nomina. Yang kedua adalah nomina. Apa sih itu nomina? Nomina adalah kata benda. Kata benda adalah kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu nama, kata, benda merupakan nama orang, binatang, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Fungsi dasar kata benda adalah menamai suatu atau seseorang, tempat, benda, ide. Itu. Contohnya, saya senang menonton badminton. Kita lanjut di pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina adalah kata ganti. Pengertian kata ganti ialah kata yang digunakan sebagai kata benda atau frase. Kata benda. Kata ganti menunjuk orang atau benda tanpa memberi atau menyebut nama orang atau benda itu. Yang sesungguhnya, kata ganti mengambil posisi kata benda dan berfungsi seperti kata benda. Contohnya, Roni absen karena ia sakit.
Kata ia di sini menunjukkan pronomina. Itu. Nah, kemudian kita pindah di numarelia. Apa itu numarelia? Numeralia adalah kata bilangan. Nah, kata bilangan ialah kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas kata. Kuantitas. Kata bilangan dalam istilah linguistik. Numarelia menyatakan beberapa kali perbuatan terjadi, misalnya sekali, 2 kali, dan sebagainya. Yang kelima yaitu adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata sifat. Nah, kata sifat ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau membatasi, memberi sifat, dan menambahkan suatu makna pada kata benda atau kata ganti. Contohnya, 66 dalam kata ada 60 orang guru di sekolah ini. Contohnya kata 60 dalam kata ada 60 orang di sekolah ini. Itu contoh dari adjektif. Baru kemudian di adverba. Adverbia. Apa adverbia? Adverbia adalah kata keterangan. Kata keterangan ialah kata yang digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja. Kata keterangan yang lain atau keseluruhan kalimat atau kata yang digunakan untuk menerangkan bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa suatu perbuatan dilakukan atau terjadi. Contohnya, mereka hidup dengan gembira. Kemudian kita pindah di conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction adalah jenis kata. Jenis kata dalam bahasa Indonesia yang ketujuh adalah kata sambung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dan frasa, klausa dan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Berikut ini deskripsi kata hubung dan contohnya. Konjungtor atau kalimat antar kalimat. Biarpun demikian, sekalipun demikian, sesungguh pun demikian, sebaliknya, tetapi sebelum itu selanjutnya. Yang 8 itu preposition atau kata depan. Apa itu preposition? Preposition adalah jenis kata dalam bahasa Indonesia. Yang ke-8 adalah kata depan atau preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat atau kata kerja. Kata depan menunjukkan berbagai hubungan makna antara kata sebelum dan sesudah preposisi. Contohnya, preposisi berupa kata dasar Contoh preposisi berupa kata dasar yaitu akan, bagi, demi, dengan, kecuali, pada, oleh, untuk. Kemudian preposisi berupa kata prefix, bersama, menjelang, menurut, menuju, terhadap. Kita pindah di artikula. Apa sih artikula? Artikula adalah kata sandang. Kata sandang atau artikula. Kata sandang adalah kata tugas yang membatasi makna nomina dalam bahasa Indonesia. Ada 3 jenis artikulasi, yaitu artikula yang bersifat gelar. Yang pertama artikula yang bersifat gelar, yang kedua artikula yang bersifat mengacu pada makna kelompok, dan yang terakhir itu artikula yang menominalkan. Apa itu artikula yang mengacu pada makna kelompok atau makna kolektif dalam bahasa Indonesia? Yaitu penggunaan kata para. Dalam hal ini, kata para merupakan kata yang bermakna jamak.
Sehingga nomina yang dijelaskan tidak boleh berbentuk kata ulang. Misalnya, untuk menyatakan kelompok mahasiswa sebagai kesatuan yang dipakai adalah para mahasiswa, bukan para mahasiswa-mahasiswa. Kata mahasiswanya tidak diulang-ulang. Artikula yang menominalkan dalam bahasa Indonesia adalah menggunakan kata si. Artikulasi yang dapat menominalkan mengacu ke makna tunggal dan umum, generik, tergantung pada konteks kalimat. Artikulasi dipakai untuk mengiringi nama orang, dan dalam bahasa Indonesia menonformalkan digunakan untuk mengirai pronominal dia. Yang ke-10 yaitu interjeksi. Apa itu interjeksi? Interjeksi adalah kata seru. Kata seru ialah kata tugas yang mengungkapkan rasa hari pembicara. Untuk memperkuat ungkapan rasa haru seperti kagum, sedih, dan heran. Orang memakai kata tertentu di samping kalimat yang mengandung makna pokok tersebut. Di samping interjeksi asli dalam bahasa Indonesia, ada pula interjeksi yang berasal dari bahasa asing. Jenis-jenis interjeksi dan contohnya. Yang pertama, interjeksi kekesalan. Contohnya, sialan, buset, kampret. Yang kedua, interjeksi kekaguman. Aduhai, asyik. Yang ketiga, interjeksi kesyukuran. Syukur, alhamdulillah. Itu tadi kategori dalam kelas kata. Sekarang saya pindah di kelas kata dalam gramatika. Berlainan dengan karya tradisional yang memperlakukan kelas kata sebagai inti dari bahasa. Dalam linguistik modern, klasifikasi kata atau kategorisasi kata hanyalah dianggap sebagai salah satu aspek tata bahasa, sejajar dengan aspek-aspek lain yang harus mendapatkan perlakuan yang seimbang. Bila kita mendeskripsikan tata bahasa secara memadai, secara keseluruhan, tata bahasa atau gramatika mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, struktur gramatikal yang memperhatikan bagaimana bangun gramatika suatu bahasa, sehingga kita dapat melihat konstruksi dan konstitusi dari unsur-unsur gramatika yang berasal dari leksem. Di samping hubungan sigmatis dan paradigmatis. Yang kedua, sistem gramatika yang memperlihatkan bagaimana unsur-unsur gramatikal berperilaku sebagai satuan yang terorganisasi sebagai suatu hierarki dari yang terkecil, yakni morfem, sampai yang terbesar, yakni wacana. Yang ketiga yaitu kategori gramatikal atau klasifikasi gramatikal yang memperlihatkan bagaimana satuan-satuan gramatikal dengan berbagai cirinya berperilaku sebagai satuan yang lebih abstrak dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Fungsi gramatikal yang memperlihatkan bagaimana bagian dari satuan-satuan gramatikal itu dalam satuan yang lebih besar berperilaku dalam hubungan saling ketergantungan satu sama lain. Sehingga diperboleh konsep-konsep seperti modifikasi, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, tema, dan rema. Peran gramatikal yang memperlihatkan bagaimana gramatikal menjadi ungkap dari konfigurasi semantis yang mengkombinasi konsep-konsep sehingga bahasa menjadi alat komunikasi yang bermakna. Oke, itu tadi bagian-bagian dari kelas kata. Sekarang saya akan menyimpulkan keseluruhannya. Pertama, kesimpulan dari kalimat. Kesimpulan dari materi dari kalimat tadi yaitu kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pemikiran yang utuh.
Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik atau turun. Nah, keras atau lembut, disela atau dijedah, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Unsur-unsur yang membentuk kalimat ialah subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Jenis-jenis kalimat yaitu secara umum dibagi menjadi 5 macam, yaitu kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk rapatan, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat detektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pemikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kehematan, kesepadanan, kesejajaran bentuk, ketegasan, kecermatan, keelogisan, kesatuan gagasan. Nah, itu kesimpulan dari kalimat. Sekarang yaitu kesimpulan dari kelas kata. Kesimpulan dari kelas kata itu yaitu kelas kata adalah golongan atau tingkatan kata berdasarkan bentuk, fungsi, atau maknanya. Termasuk dalam kelas kata yaitu verba. Nah, verba adalah kata kerja. Adjektif adalah kata sifat. Nomina adalah kata benda, pronomina adalah kata ganti, numeralia adalah kata bilangan, adverbial adalah kata keterangan, conjunction adalah kata sambung, preposition kata depan, artikula adalah kata sandang, interjeksi adalah kata seru. Nah, itu tadi ya, sekian penjelasan dari saya tentang kalimat dan kelas kata. Mohon maaf atas kesalahan yang saya ucapkan. Nah, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.